Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Abdul Malik dengan nomor induk mahasiswa 202053119 Fakultas Teknik Sistem Informasi Universitas Muria Kudus. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai akun dan manfaatnya di mata kuliah dasar akuntansi. Oke, selanjutnya pengertian akun. Sudah kita ketahui di materi-materi sebelumnya, akun yaitu suatu media untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan atau sumber daya yang dimiliki perusahaan, seperti aktiva, hutang, modal, penghasilan, dan beban. Ya, jadi akun itu adalah suatu nama akun seperti hutang, modal, penghasilan, dan beban. Jadi nanti hutang bank, atau modal investor, terus pendapatan, beban gaji, beban biaya, itu adalah nama-nama akun. Lanjut, akun T. Jadi bentuk akun nanti tetap seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu ada sisi debit, ada sisi kredit. Jadi harus seimbang. Kemudian di atasnya ada nama perkiraan. Selanjutnya, ada macam-macam akun dari jenis kolomnya. Yang pertama adalah akun 2 kolom. Jadi di sini ada tanggal, keterangan, referensi, debit. Kemudian di sisi kredit juga sama, ada tanggal, keterangan, referensi, dan kredit. Yang dimaksud 2 kolom adalah di sini debit, kredit ada satu-satu. Jadi saldonya nanti ada di bawah. Itu namanya 2 kolom. Tapi tetap sama. Sisi debit sebelah kiri dan sisi kredit sebelah kanan. Dengan total debit ada di bawah, kemudian saldo debit ada di bawahnya. Kemudian total kredit untuk menjumlahkan total kredit selama periode tertentu. Kemudian saldo kredit ini nanti saldo kredit dan saldo debit itu akan diambil rata-rata atau hasil pengurangan dari sisi kredit dan sisi debit. Nanti misalkan yang di sisi debit lebih banyak, maka di sini terdapat di saldo. Tetapi jika saldo kreditnya lebih banyak daripada total debit, maka saldo kreditnya yang akan muncul seperti itu. Jadi selisih antara kedua kolom ini, debit dan kredit, selisihnya lebih banyak yang mana nanti ditaruh di saldo seperti itu. Oke, lanjut. Ada selanjutnya akun 4 kolom. Di sini yang dimaksud 4 kolom adalah di sini ada 4 macam. Ya, ini ada debit, kredit, dan juga ada saldo debit kredit. Jadi ada 4 kolom. Ada kolom debit 1, kolom debit 2, kolom kredit 1, dan kolom kredit 2. Bedanya sama yang tadi adalah kalau yang tadi akun 2 kolom, dia saldo dan total itu langsung ada di bawah. Di bawah sisi debit dan di bawah sisi kredit. Tetapi untuk akun 4 kolom, ini saldonya ada langsung di samping. Jadi nanti setelah kita ada transaksi, itu langsung kita cari saldonya. Jadi langsung ada saldo berapa. Misalkan di sini Januari ada debit sekitar 1 juta. Kemudian tanggal 2 Januari ini ada kredit 500, maka di sini ada saldo debit sebesar 500.000. Begitu juga kebalikannya, jika kredit lebih besar dari debit, maka saldonya ada di posisi kredit seperti itu. Oke, selanjutnya pengelompokan akun. Ada 2, akun-akun neraca atau disebut juga akun real. Akun real ini nanti meliputi akun aktiva, akun hutang, dan akun modal. Ya, karena akun ada dibagi 2, akun real dan akun nominal. Oke, saya jelaskan dulu untuk akun-akun neraca atau disebut juga akun real, yaitu semua akun yang terdapat di dalam neraca, seperti akun aktiva, akun hutang, dan akun modal.
ya, akun-akun aktiva, akun-akun hutang, akun modal, nanti macam-macamnya itu termasuk atau disebut juga dengan akun real. Kemudian akun-akun laba rugi atau disebut juga yaitu semua akun yang terdapat di dalam laporan laba rugi atau laporan rugi laba yang mencakup akun pendapatan dan akun beban. Karena nanti laporan laba rugi itu berpacu pada pendapatan dan akun beban. Jadi selisih antara pendapatan dan akun beban ini nanti akan menghasilkan perusahaan tersebut apakah mendapatkan keuntungan atau mendapatkan laba, atau justru sebaliknya perusahaan tersebut mendapatkan rugi karena bebannya lebih besar daripada pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan. Begitu juga akun modal, akun hutang, dan akun real. Setelah nanti dijumlahkan, maka akan menjadi laporan neraca, ya, laporan neraca. Karena laporan neraca akan berpacu kepada akun akun hutang dan akun modal yang dijumlahkan seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini secara garis besar buku besar atau general ledger ya ada dibagi ke dalam dua macam akun, yakni yang pertama adalah akun real, kedua adalah akun nominal. Di mana buku besar pengelompokan akun real meliputi akun aktiva, akun hutang, akun modal. Nah, kemudian untuk akun nominal meliputi akun pendapatan dan akun beban. Di sini akun aktiva itu meliputi kas, piutang, ya, dan lain-lain. Kemudian akun hutang nanti ada hutang usaha, hutang bank, hutang hipotek, dan lain-lain. Kemudian akun modal ini ada modal, kemudian price, dan lain-lain juga. Kemudian untuk akun nominal, sudah saya sebutkan tadi, akun nominal terdiri dari akun pendapatan dan akun beban. Di mana akun pendapatan ini contohnya nanti akunnya adalah pendapatan jasa, pendapatan dagang, dan lain-lain. Kemudian untuk akun biaya, ini meliputi biaya gaji, biaya kebersihan, biaya keamanan, dan beban lain-lain. Seperti itu. Oke, selanjutnya pedoman pengisian akun. Ya, ini sudah dirumuskan. Jadi aktiva itu defaultnya itu bertambah berada di sisi kiri, ya, atau di sisi debit. Aktiva bertambah, jadi seperti contoh kas bertambah itu di sisi debit, kemudian kas berkurang itu berada di sisi kredit. Kalau misalkan kasnya berkurang di sisi debit dulu, kalau kasnya bertambah di sisi debit, seperti itu. Kemudian akun hutang, akun-akun hutang, misalkan contoh seperti hutang bank. Pokoknya semua akun hutang secara default bertambahnya itu di sisi kredit, tetapi berkurang di sisi debit, seperti itu. Kemudian akun modal secara default berada di sisi kredit. Kemudian untuk modal berkurang di sisi berada di sisi debit. Kemudian akun-akun penjualan bertambah di sisi secara default bertambah, akun penjualan bertambah itu di sisi kredit. Kemudian untuk penjualan, akun-akun penjualan jika berkurang nanti di sisi debit. Kemudian akun-akun beban secara default bertambah itu di sisi debit, kemudian berkurang di sisi kredit. Kemudian price atau dividen atau pengambilan dana oleh pemilik perusahaan itu jika bertambah nanti di sisi debit, kemudian jika berkurang di sisi kredit. Oke, untuk garis besar yang awalnya itu kita harus hafal pedoman pengisian akun ini terlebih dahulu. Karena apa? Karena nanti jika kita sudah masuk ke jurnal umum, itu harus menggunakan pedoman pengisian akun seperti ini.
Jika kita tidak menguasai pengisian akun ini, pedoman pengisian akun, maka nanti kita akan kebingungan dan malah kita akan menjadi salah input. Misalkan contoh kita nggak tahu aktiva kas itu akun kas jika bertambah di sisi mana, jika berkurang di sisi mana. Kita kembali memasukkannya, maka nanti hasilnya di neraca atau di laporan laba rugi nanti akan berpengaruh besar di situ. Bahkan kita menjadi kesalahan. Oke, selanjutnya untuk buku besar atau general ledger adalah kumpulan dari semua akun atau perkiraan yang dimiliki suatu perusahaan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan merupakan suatu kesatuan. Di mana buku besar ini adalah kumpulan dari akun-akun perkiraan yang tadi kita masukkan, seperti akun kas, akun pendapatan, akun hutang, dan lain-lain. Itu nanti masuknya ke buku besar atau general ledger. Karena di sini adalah buku besar kumpulan dari semua akun perkiraan yang telah kita masukkan di siklus akuntansi yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dalam satu kesatuan. Oke, next. Kemudian neraca saldo. Neraca merupakan suatu laporan ya. Sudah masuk ke dalam suatu laporan yang tadi ada buku besar, itu laporan buku besar. Kemudian untuk selanjutnya adalah laporan neraca saldo. Neraca saldo adalah suatu daftar yang berisi seluruh akun yang ada di dalam buku besar beserta saldo akhirnya pada akhir suatu periode akuntansi tertentu. Baik itu periode bulanan, periode 4 bulanan, 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya. Jadi neraca seperti yang dibilang tadi, neraca adalah suatu laporan keuangan. Kemudian selanjutnya laporan keuangan adalah laporan laba rugi atau laporan rugi laba. Di mana laporan laba rugi adalah suatu laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit dalam suatu periode akuntansi atau 1 tahun. Atau 2 tahun atau 3 tahun dan seterusnya. Jadi laporan laba rugi adalah suatu laporan keuangan yang akan mengetahui apakah perusahaan tersebut itu mendapatkan keuntungan atau justru malah mendapatkan kerugian. Ya, di mana laporan laba rugi adalah laporan untuk kesehatan perusahaan. Jika mendapatkan profit, maka perusahaan tersebut termasuk ke dalam perusahaan yang bagus. Tapi jika menghasilkan rugi, maka kita harus mengecek ulang apakah laporan kita benar, sudah kita memasukkan di jurnalnya benar atau memang benar-benar perusahaan kita itu keadaan tidak bagus. Ya, seperti itu. Kemudian, laporan perubahan modal adalah suatu laporan yang menunjukkan perubahan modal pemilik dalam suatu periode akuntansi akibat transaksi usaha selama periode tersebut. Jadi laporan perubahan modal di sini adalah suatu laporan yang menunjukkan perubahan modal pemilik dalam suatu periode akuntansi akibat transaksi usaha selama periode tersebut. Jadi nanti misalkan modal pertama sekian, terus nanti ada prive atau ada penambahan modal di saat perusahaan sudah berjalan. Nah, itu nanti masuknya di laporan perubahan modal. Oke, selanjutnya neraca. Neraca adalah suatu daftar yang menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki perusahaan, serta informasi dari mana sumber daya tersebut diperoleh. Nah, neraca ini kita gunakan sebagai acuan apakah perusahaan kita keuangannya balance antara pendapatan sama aktiva dan pasifanya. Nah, ini nanti masuknya di neraca. Nanti akan kita lihat contohnya di slide selanjutnya. Oke, ini contoh laporan laba rugi Jaya Computer Service untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun sekian-sekian. Pendapatan dengan nominal sekian, kemudian beban operasional, ada beban promosi nominal sekian, beban listrik nominal sekian,
gaji karyawan nominal sekian. Kemudian beban operasional total beban operasional ini diambil dari beban promosi, beban listrik, beban gaji karyawan dan lain-lain, hasilnya sekian. Kemudian muncullah laba kotor sebelum pajak, di mana laba kotor sebelum pajak ini angkanya dihasilkan dari pendapatan dikurangi dengan beban. Maka dapatlah laba kotor pajak. Setelah itu, misalkan nanti ada pajaknya, nanti ada laba setelah dikurangi dengan pajak, muncullah laba kotor setelah pajak. Setelah itu, maka muncullah suatu laba bersih, ya. Setelah dikurangi semua beban dan dikurangi pajak, maka muncullah laba bersih perusahaan. Kemudian contoh laporan perubahan modal. Ini modal awal periode yang disetor itu sekian. Kemudian laba usaha periode berjalan itu sekian, ada pendapatan. Kemudian prive. Nah, ini pengambilan dana. Ini berapa? Jadi laba dikurangi prive, nanti muncullah modal akhir periode yang diambil dari modal awal dikurangi dari laba usaha, prive, dan lain-lain. Seperti itu. Kemudian contoh neraca. Nah, di sini ada dua poin, aktiva lancar dan hutang jangka pendek atau pasifa. Di mana aktiva lancar masuk ke dalam akun-akun yang tersedia di sini adalah kas dan bank. Ini kita uang masuk, ya. Kemudian piutang dagang, perlengkapan kantor. Nah, ini di sini ada aktiva lancar dan aktiva lancar adalah suatu akun yang di sini bisa berubah-ubah untuk nominalnya. Tetapi untuk aktiva tetap di sini berubahnya nanti sesuai dengan penyusutannya, ya. Contoh yang aktiva tetap itu yang tidak dapat berjalan adalah peralatan kantor, ya, karena tidak, tetapi nanti tetap ada penyusutan setiap tahunnya. Kemudian kendaraan, bangunan, tanah itu nominalnya tidak akan habis, tetapi nanti tetap ada penyesuaian. Kemudian setelah dapat akun-akun ini nominalnya dijumlah, maka total aktiva jumlahnya sekian. Kemudian untuk akun pasifanya di sini ada hutang usaha. Kemudian jangka panjang, ini ada hutang bank dan modal pemilik. Nanti di total itu jumlahnya adalah pasifa. Seperti itu. Kemudian laporan arus kas. Ini adalah contoh laporan arus kas. Yang pertama, saldo kas awal periode sekian. Kemudian ada arus kas masuk dari penerimaan piutang, penerimaan pendapatan bunga, macam-macam kas masuk. Nah, ini totalnya jumlah kas masuk sekian. Nah, ini saldo awal ditambah ini, maka nanti dikurangi dengan arus kas keluar, dikurangi dengan jumlah kas yang keluar, maka akan menghasilkan saldo kas di akhir periode.